Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur atas nikmat Allah Subhanahu wa taala sehingga kita dapat kembali lagi bersama di perkuliahan mata kuliah pengelolaan persampahan meskipun secara daring. Semoga aktivitas perkuliahan kita bisa berjalan dengan maksimal. Kemudian sebelum kita mulai, alangkah baiknya kita mulai dulu dengan berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Dipersilakan. Doa selesai. Terima kasih. Di awal ini tolong semuanya bisa dihidupkan dahulu videonya. Saya akan coba absensi dulu. Yang pertama Armansyah, belum ada. Devi Okta sama Nia juga. Nia ada, Nia belum. Ilham belum. Pak, mohon maaf Pak, Ya. suaranya kurang Ya. kedengaran Pak. Suaranya kurang kedengaran Pak. Oke, sorry. Kita lanjut lagi. Ilham belum. Onaldo Gusti sudah ya. Ya, Pak. Kemudian Regi. Halo Regi. Ini orangnya enggak ada nih. Halo. Nabila Taufia Sales sama juga. Retno Sharma belum. Algus. Halo. Oke, lagi ya. Tadi Algus belum. Aliza. Ya, Pak. Oke, dengar Ya, ya. Pak. Triwahyudi. Giovanna Mulni. Hadir Pak. Nahna Rasia. Adrizal. Hadir Pak. Oke, thank you. Nelma. Rian Maulana. Hadir, Pak. Hadir, Pak. Muhammad Ikram. Hadir Pak. Oke, thank you. Kita langsung mulai. Saya akan share materi dulu. Oke, sudah muncul ya? Sudah, Pak. Ya Pak. Oke, kali ini saya akan melanjutkan materi pertemuan sebelumnya. Sebelumnya kita membahas secara lengkap mengenai bagaimana sistem pemindahan dan pengantar untuk pengangkutan sampah. Jadi untuk pertemuan kali ini saya akan meneruskan terkait bagaimana nanti perhitungan dari pengangkutan sampah di perkotaan. Jadi seperti nanti juga bagaimana persyaratan moda pengangkutannya, bagaimana kita perencanaan jenis peralatan yang bisa digunakan untuk pengangkutan, sampai dengan nanti perhitungan biaya. Bagaimana nanti kita melakukan perencanaan untuk pembiayaan. Silakan nanti kalau memang ada pertanyaan ataupun tanggapan selama nanti jalannya pembahasan atau penjelasan, silakan angkat tangan ataupun nanti langsung menghidupkan mikrofonnya. Sementara bagi yang berada di lokasi atau
wilayah atau di tempat yang tidak tenang, jadi untuk di mute terlebih dahulu. Oke, kita berangkat dari awal dulu. Secara garis besarnya atau secara garis besarnya dalam pengelolaan persampahan di sini kita berbicara mulai dari bagaimana timbulan sampah, bagaimana penanganannya, bagaimana kita melakukan pemisahan, pewadahan, dan pengolahan yang dilakukan di sumber, kemudian bagaimana kita melakukan pengumpulan, hingga nanti diteruskan apakah nanti akan ada pemilahan, pengolahan, dan transformasi lagi, atau nanti langsung diangkut untuk ke pembuangan akhir sampah. Jadi kita sudah hampir masuk ke tahapan akhir dari aspek teknis dari pengolahan sampah, itu kita masuk di pengangkutan. Oke, yang menjadi faktor penting, ini perlu diulang lagi, yang menjadi faktor penting dalam operasional pengangkutan adalah yang pertama, bagaimana pola pengangkutan, bagaimana pola pengangkutan yang nantinya akan digunakan, kemudian alat angkut yang tersedia atau alat angkut yang nantinya akan direncanakan itu seperti apa secara spesifiknya, kemudian berapa jumlah personel yang nantinya akan dibutuhkan, dan yang terakhir lokasi dari TPS ataupun TPST dan TPA-nya. Jadi keempat ini setidaknya yang bisa menjadi salah satu faktor-faktor yang penting dalam nanti operasional pengangkutan. Keempat di sini nantinya akan sangat berpengaruh dari tahapan mulai dari perencanaan hingga nanti ke tahapan pembiayaan. Nanti sebenarnya kita bisa mendapat gambaran sebenarnya dari sisi biaya mana yang lebih efisien dari berbagai macam pola pengangkutan yang tersedia dan bagaimana nanti kebutuhan personel dan alat angkut yang dibutuhkan dengan pola pengangkutan yang berbeda juga. Dan nantinya juga pasti akan ada faktor lokasi TPS ataupun TPA-nya seperti apa. Oke, kita mulai dari bagaimana perhitungan pengangkutan di sistem HCS. Ada beberapa istilah yang perlu diketahui terlebih dahulu agar nanti memudahkan untuk pemahamannya. Jadi yang pertama, baik untuk HCS ataupun nanti dari SCS sendiri, ada yang dikatakan sebagai pick up atau PHCS. Nanti juga ada PSCS sebenarnya. Itu dapat didefinisikan sebagai waktu yang nantinya diperlukan untuk menuju lokasi kontainer berikutnya setelah meletakkan kontainer kosong di lokasi sebelumnya. Atau waktu untuk mengambil kontainer penuh dan waktu untuk mengembalikan kontainer kosongnya. Sedangkan yang berikutnya ada haul time atau H, waktu yang diperlukan menuju lokasi yang akan diangkut kontainernya. Jadi apakah dari si kontainer atau TPS A sebelum dia menuju ke TPS B, atau sebelum dari TPA ke TPS yang B. Sedangkan at site atau S itu waktu yang digunakan untuk bongkar muat. Jadi berapa lama waktu yang dibutuhkan ketika misalnya mengosongkan kontainer yang berada di satu TPS untuk nanti diisikan ke kendaraan pengangkutnya. Kemudian ada way atau off-road, di sini bisa dikatakan sebagai faktor non-operasionalnya. Jadi kayak semacam hambatan-hambatan yang mungkin bisa muncul pada saat proses pengangkutan. Jadi misalnya adanya pengecekan pagi dan sore, adanya perbaikan, adanya misalnya kemacetan atau kerusakan jalan, hujan, dan lain sebagainya. Jadi hal-hal yang dianggap sebagai hambatan ketika berlangsungnya proses pengangkutan. Jadi sehingga ini pasti akan berpengaruh ke waktu pada masing-masing tahapan pengangkutan. Oke, kita langsung ke beberapa persamaan yang bisa digunakan pada saat perhitungan pengangkutan. Jadi yang pertama, untuk menghitung haul time, ini kita membutuhkan nilai
Dua persamaan apakah itu dari jumlah ritasi per jamnya ataupun jaraknya. Jadi di awal itu kita membutuhkan data jumlah ritasi, ada jumlah jam per ritasi. Jadi dalam satu ritasi itu akan membutuhkan berapa jam, dan nanti dalam jaraknya juga harus kita ketahui dulu. Jadi misalnya ada 4 TPS, nanti kita hitung berapa dari TPS 1 ke TPS 2 ke TPS 3 dan ke-4 masing-masing jam ritasinya ataupun jam jaraknya. Dari data-data itu nantinya kita buat dalam satu grafik jarak dan waktu. Sehingga nanti akan kita dapatkan nilai A dan nilai B-nya untuk nanti kita dapatkan nilai H atau nilai dari hold time-nya. Hold time di sini nantinya akan kita pakai, akan kita gunakan untuk menghitung berapa waktu yang dibutuhkan setiap tripnya atau setiap ritasi. Di mana sebelumnya kita juga harus menghitung dulu nilai PHCS tadi. PHCS adalah apa tadi PHCS? Halo? Tiba-tiba hening kan. PHCS apa? Halo? Masih bergabung kan ya? PHCS apa? PHCS apa? Apa tadi PHCS? Waktu untuk pengambilan ya. Sebenarnya kalau dari persamaan ini kalian bisa dapat ini. Kan di sini PHCS akan sama dengan waktu mengambil kontainer penuh ditambahkan dengan waktu untuk meletakkan kontainer kosong dan waktu antara lokasinya. Apakah itu dari bagasi menuju ke TPS 1 ataupun dari TPS 1 ke TPA ataupun nanti dari TPS 1 ke TPS 2. Ya. Paham ya kira-kira ya? Jadi PHS itu tadi apa? PHCS itu tadi apa? Waktu pengambilan, waktu mengambil sampah, Pak. Oke. Dan sebenarnya sistem HCS itu sistem apa sih? Jangan-jangan kalian juga lupa sistem HCS itu sistemnya seperti apa? Ada yang masih ingat HCS itu sistemnya seperti apa? Nanti saya jauh kalian belum ada gambaran lagi. Kita tidak ingat. Apa yang beda, yang membedakan antara HCS dengan yang SCS? Sampahnya, Pak. Apa? Dan tempat sampah yang digunakan. Contohnya seperti apa maksudnya? Oke, langsung aja ya. Berarti untuk yang HCS itu, contohnya misalnya dari bagasi nantinya akan dibawa kontainer yang kosong. Sedangkan nantinya di TPS akan ada kontainer yang nantinya dia bukan kontainer permanen biasanya. Karena nanti kontainer yang berada di TPS-nya akan dibawa oleh truknya, oleh kendaraannya. Nanti kendaraannya dibawa, diletakkan dulu kontainer kosongnya, diambil lagi kontainer yang sudah berisi, begitu seterusnya sampai nanti bolak-balik dia menuju TPS ke TPA. Sedangkan SCS itu dia biasanya dalam bentuk permanen dia.
akan ada pewadahan yang permanen yang berada di TPS-nya. Jadi paling sederhananya itu yang nanti membedakannya. Oke, lanjut lagi ya. Setelah kita mendapatkan nilai PHCS, baru nanti kita bisa mendapatkan nilai THCS atau nanti waktu per kali ritasinya. Jadi THCS tadi akan sama dengan nilai PHCS ditambahkan dengan hold time tambah dengan waktu yang digunakan untuk menunggu di lokasi atau nilai S-nya. Semoga cukup jelas ya. Kemudian kita bisa menghitung setelah mendapatkan waktu per trip, kita bisa mendapatkan nilai ND atau berapa sebenarnya jumlah trip yang dibutuhkan per hari. Jadi akan sama dengan persamaan yang pertama itu nilai H, berapa waktu kerja per harinya, apakah 8 jam, apakah nanti 9 jam, atau 7 jam, 6 jam per harinya, dikali dengan 1 min W, W tadi faktor of root, jadi nilai hambatan biasanya dalam satuan 0, dia dikurang dengan T1 dan T2. T1 itu berapa waktu yang dibutuhkan dari garasi ke TPS pertama, T2 itu dari lokasi terakhir atau TPS terakhir ke garasinya. Dibagi dengan nilai THCS. Dari situ nanti kita bisa mendapatkan berapa jumlah trip sebenarnya yang nantinya akan dibutuhkan, yang akan ada pada proses pengangkutan ini. Cukup jelas ya? Atau ada yang masih kurang jelas? Untuk sistem HCS ini. Nanti Jelas, mungkin Pak. lebih mudah memahaminya dengan soal ya. Jadi sementara mungkin bisa dicatat dulu. Sudah berarti ini ya? Sudah belum? Bentar, Pak. Bentar, Pak. Oke. Selanjutnya, untuk sistem HCS kurang lebih sama juga, ada pick up atau PSCS-nya, waktu yang diperlukan untuk memuat sampah dari lokasi pertama ke lokasi terakhir. Kemudian untuk haul atau H, waktu yang diperlukan menuju ke TPS atau TPA-nya dari lokasi pengumpulan terakhir. At site atau S, waktu yang digunakan untuk menunggu di lokasi, jadi waktu yang habis selama di lokasinya untuk pengangkutan. Dan off-route atau W, non-produktif pada seluruh kegiatan operasional. Jadi terkait apakah ada checking atau hal terduga atau perbaikan selama perjalanannya. Beberapa persamaannya, yang pertama sama juga kita bisa juga nanti menghitung hold time-nya atau waktu pengangkutan yang dibutuhkan. Jadi menggunakan data berapa waktu yang dibutuhkan per ritasinya dan berapa nanti jarak yang nantinya dibutuhkan setiap ritasinya, setiap pengambilan dari sampah masing-masing TPS atau TPST-nya. Baru nanti akan kita dapatkan nilai hold time-nya. Setelah itu, menghitung nilai PSCS, di sini kita menggunakan jumlah kontainer yang dikosongkan per trip, karena nanti bisa jadi ukuran atau kapasitas kontainer yang berada di TPS bisa jadi akan lebih kecil dibandingkan dengan kendaraan pengangkutnya. Dan nantinya juga ada faktor densitas, akan ada pemadatan sampah juga. Sehingga biasanya akan ada beberapa kali trip yang nanti bisa mengosongkan beberapa TPS. Jadi dibutuhkan perhitungan berapa jumlah kontainer yang dikosongkan per tripnya. Kemudian dibutuhkan juga waktu rata-rata untuk mengosongkan kontainernya. Berapa lama waktu yang dibutuhkan. Dan jumlah kontainer yang dikosongkan per tripnya itu ada berapa per lokasi per tripnya, dan nantinya waktu antar lokasi. Kemudian kita menghitung juga nilai jumlah kontainer yang dapat dikosongkan dengan cara membagi antara berapa volume alat angkut yang digunakan dikalikan dengan rasio pemadatannya dibagi dengan berapa volume dari kontainernya dikali dengan faktor utilitas berat kontainer.
Kemudian untuk menghitung waktu per trip atau TSCS, sama sebenarnya persamaannya dengan yang di HCS tadi, dengan kita menghitung berapa nilai dari PSCS-nya, berapa nilai hold time-nya, dan berapa nilai S-nya. Setelah itu kita bisa mendapatkan nilai waktu per trip atau TSCS-nya. Jadi S tadi yang waktu di site-nya ya, di lokasi pengambilan. Kemudian jumlah trip per hari menggunakan persamaan yang atau sama dengan ND, menghitung berapa jumlah sampah per hari dibagi dengan volume alat angkut dan rasio pemadatannya. Jadi ini kita sebenarnya bisa langsung menghitung ketika sudah ada berapa volume angkutannya, volume alat angkutnya berapa, rasio pemadatannya bisa diasumsikan berapa, dan jumlah sampah per harinya berapa. Nanti kita bisa menghitung berapa nilai jumlah trip yang dibutuhkan per harinya. Kemudian berapa waktu kerja yang dibutuhkan per hari, kurang lebih sama juga, akan ada berapa waktu yang dibutuhkan antara garasi ke lokasi pertama, dari lokasi terakhir ke lokasi garasinya, faktor off-road-nya seperti apa, kemudian jumlah tripnya tadi ada berapa, dan waktu kerja per harinya dibutuhkan berapa. Kemudian ini untuk yang manual. Manual di sini tidak ada mekanis untuk pengangkatan, karena kalau tipe yang SCS di sini kontainernya itu kontainer yang permanen, jadi akan ada beberapa fasilitas yang dia bisa secara mekanis langsung mengumpulkan atau langsung mengangkat si sampahnya tadi langsung ke kontainernya, ke kendaraan. Sedangkan untuk yang manual nanti akan dibutuhkan waktu yang lebih lama biasanya. Di sini untuk nilai NP-nya akan ada penambahan 60 konversi jam per menitnya. Kemudian nilai TP-nya akan tergantung dari waktu antar lokasi, jumlah kontainer per lokasi, dan persen jarak ke rumahnya. Begitu juga nilai TP-nya di sini kita menghitung dari nilai DBC, kemudian ada tambahan konstanta waktu pengambilan kontainer dan waktu pengambilan dari halaman rumah. Dan nanti akan dibutuhkan juga nilai PRH atau Rear House Pickup Location. Biasanya dalam bentuk persen ya. Lanjut lagi, ini sudah ya? Udah, Pak. Udah, Pak. Lanjut lagi, seperti apa persyaratan moda pengangkutan? Yang pertama, dibutuhkan usia pakai atau lifetime-nya itu minimal 5 sampai dengan 7 tahun. Volume muat sampahnya 6 sampai dengan 8 meter kubik atau 3 sampai dengan 5 ton. Jumlah ritasinya per harinya itu 4 sampai 5 rit itu untuk jarak tempuh yang kurang dari 20 km, sedangkan untuk yang 20 sampai dengan 30 km kira-kira 2 sampai dengan 4 rit. Nanti akan tergantung pada waktu peritasinya, lalu lintasnya seperti apa, waktu nanti untuk pemuatan sampahnya tadi, dan waktu yang dibutuhkan untuk membongkar sampahnya tadi. Kemudian terkait perencanaan penentuan sarana pengangkutan, beberapa pertimbangannya tadi, umur teknisnya 5-7 tahun, kondisi jalan di daerah beroperasi juga harus dipastikan dalam kondisi yang lancar juga, sehingga tidak ada kendala pada saat transportnya. Kemudian jarak tempuhnya juga harus dipertimbangkan, karakteristik sampahnya juga harus dilihat, tingkat persyaratan, sanitasi yang dibutuhkan juga harus disesuaikan, dan daya dukung pemeliharaannya. Jenis-jenis peralatan ada yang dalam bentuk dump truck, arm roll truck, compactor truck, dan trailer truck. Dump truck ini ada sistem hidrolisnya untuk angkat dan nanti untuk bongkar muat sampahnya. Kapasitasnya 6 sampai dengan 14 meter kubik, efisiensinya ritasi per hari minimum itu 3. Jumlah awaknya biasanya lebih banyak, itu jumlah 3 maksimumnya. Sebaiknya dilengkapi dengan tutup terpal. Arm roll truck ada sistem hidrolisnya juga untuk bongkar muat, kapasitas 6-10, ritasinya 5, jumlahnya cukup 1 saja. Kalau tidak ditutup,
kita ditutup terpal juga. Dan ini harapannya memang harus ada penutupan menggunakan terpal kalau kita membawa sampah. Meskipun pada kenyataannya pada umumnya jarang yang menutup menggunakan terpal. Setidaknya menggunakan net kalau yang saya lihat di sini. Compactor truck, ada hidrolis dan ada pemadatan juga di dalamnya. Trailer truck ini biasanya dia ukurannya lebih besar lagi. Ada sistem hidrolis, ada sistem pemadatannya. Kapasitasnya 20 sampai dengan 30 ton. Untuk gambaran lebih jelasnya di sini pick up pengangkut, ada juga mini truk yang berpartisi, dan di sini ada gambar dump truck-nya. Kemudian armroll truck, compactor truck, dan ini yang trailer truck-nya. Nah, ini yang mungkin lebih banyak dilihat terkait armroll truck ini. Truk compactor saya pernah lihat itu ada di Bukit Tinggi waktu itu ada truk compactornya itu. Kemudian terkait pemilihan moda pengangkutan, ada beberapa pertimbangan dari kemudahan pembiayaan dan kesehatan dan estetikanya. Dioperasikan dengan mudah, biaya operasional juga murah, pembiayaannya karena dia kuat dan tahan lama, volume yang optimum, investasinya pun juga bisa sekecil-kecilnya. Kesehatan sebisa mungkin dicegah terkait timbulnya lalat, tikus, dan patogen lainnya. Kemudian dapat mencegah tersebarnya bau busuk. Kemudian untuk kriteria penentuan jumlah alat angkut, masing-masing HCS dan SCS, faktor pemadatan hanya ada di SCS. Waktu pengangkatan kurang lebih waktunya 0,067 sampai dengan 0,4. Ini nanti bisa kita gunakan di perhitungan. Waktu untuk mengosongkan kontainer, rata-rata untuk yang SCS itu 0,008 sampai 0,005 jam per rit. Sedangkan waktu yang dibutuhkan di lokasi umumnya lebih lama untuk HCS dibandingkan dengan yang SCS, dia bisa lebih cepat. Rute pengangkutan, tadi sudah ada juga bagaimana lalu lintas pekerja sampai dengan daerah timbulannya. Secara umumnya, langkah-langkah penyusunan rute mulai dari bagaimana peta lokasi dan jumlah timbulan, analisis data, plot peta pemukiman dan industri, ada layout rute dulu, ya, rute awal, kemudian ada plot lokasi, frekuensinya nanti, dan jumlah kontainernya yang akan perlu disediakan. Kemudian terkait pembiayaan berapa nanti biaya investasi yang dibutuhkan untuk sarana pengangkutan dan biaya operasional dan pemeliharaannya seperti apa. Jadi gambarannya bagaimana HSPK setempatnya, kebutuhan alat angkut dan sarana lain seperti apa, baru kita menghitung biaya operasional dan biaya gaji yang dibutuhkan untuk tenaga kerjanya. Contoh perhitungannya di sini diketahui sampah residunya 144 ton per hari, biaya pengangkutan dibutuhkannya ini kurang lebih 3 miliar dengan pola pengangkutan yang beragam, masing-masing persentasenya berbeda, kapasitasnya, biaya satuannya pun berbeda. Ini pun masih tanpa adanya biaya depresi alatnya. Contoh perhitungan lain, di sini membedakan antara yang dump truck dan armroll truck. Armroll truck sebenarnya bisa lebih murah dibandingkan dengan dump truck, karena memang jumlah operatornya akan lebih sedikit, sehingga biaya yang dikeluarkan juga lebih sedikit. Contoh soal perhitungan. Jadi di sini yang di awal tadi bagaimana kita menghitung nilai H. Yang pertama kita membutuhkan bagaimana nilai atau kecepatan rata-rata dan rute yang dibutuhkan per ritasinya. Kemudian dari situ nanti kita bisa mendapatkan nilai A dan B-nya. Baru kita mendapatkan berapa nilai H atau hold time-nya, hold time yang dibutuhkan dalam satu kali ritasi. Kemudian untuk analisis HCS contohnya di sini diketahui berapa nilai T1 dan T2-nya, kemudian diketahui juga berapa waktu yang diperlukan satu lokasi TPS ke TPS lainnya, ini 6 menit, jaraknya itu 15,5. Kemudian di sini asumsinya W-nya 0,15. Kita tentukan berapa jumlah kontainer yang dapat dikosongkan per hari. Pertama kita cari nilai PHCS dari kesamaan tadi, PC dan UC-nya itu 0,4 jam per trip. Kita asumsikan dari tabel di sini bahwa jumlah waktunya sekitar 0,4. Kemudian DBC-nya 0,1 jam per trip itu dari 6 menit di sini DBC tadi.
Kita akan didapatkan PHCS-nya itu 0,5 jam per trip. Dari situ kita bisa menghitung berapa nilai THCS dan ND-nya. Meskipun di sini sebenarnya salah, harusnya bukan 31 di sini. Harusnya tadi nilainya itu 15,5 km. Sehingga dapatkan nilai THCS, dan nilai THCS kita bisa menghitung nilai jumlah trip per harinya. M sama tadi sudah H tadi, H di sini tadi harusnya 0,52 ya. H tadi juga masih salah sebenarnya. Ini masih salah perhitungannya. Tapi intinya kita menggunakan persamaan ini untuk menghitung jumlah tripnya. Contoh yang lainnya, ini untuk yang SCS mekanis, biasanya sudah ada pasti data-data awalnya, data survei awal. Dari situ kita bisa mendapatkan nilai berapa nilai CT-nya, berapa nilai PSCS, dan nilai NW-nya, N per minggunya. Sebagai pengantar, mohon dicatat dulu latihan sebagai penutupnya, latihan soal yang sudah saya siapkan. Kalian bisa foto dulu atau langsung disimpan. Silakan nanti dikerjakan di kertas lembar dan nanti dikumpulkan melalui Google Classroom. Karena sudah sampai, sudah masuk ke waktunya, mungkin sekian yang bisa saya sampaikan. Apakah ada pertanyaan?